mempersingkat waktu, kita mulai untuk sesi diskusi dengan teman-teman. Oke, sepertinya kita tampung dulu pertanyaan. Sekitar 3 pertanyaan, lalu nanti ditanggapi oleh para pemapar. Nama saya Yuda dari Ansipol, Jakarta. Saya lebih mengarahkan pertanyaan kepada Ibu Wati, karena sekarang ini kan memang dikatakan sebagai eranya perempuan, Bu. Saya rada, kata nenek saya tuh nusilah gitu ya, pengen ngerti banget kenapa kok Kebumen itu begitu hebat gitu kan. Kemudian ingat, apakah ini ada kaitannya dengan eranya Bu Rustriningsih waktu jadi bupati? Hanya ingin tahu saja, Bu, karena kan Ibu mengatakan itu tadi pada mulainya 2004 kan. Kita hitung-hitung, loh apakah ada pengaruhnya? Mohon maaf ini kalau tidak ada, karena kan sekarang kita akan menghadapi pilkada serentak ini, seperti itu. Itu nomor 1. Yang kedua adalah, sekarang ini yang kita ketengahkan, baik itu secara global ya, regional sampai di Indonesia, tuntutan kita adalah tuntutan pemenuhan HAM, khususnya perempuan dan anak, begitu. Nah, kemudian tadi sampai dengan di BPD, memang di BPD ini kebetulan organisasi saya pernah membuat penelitian di Kabupaten Bogor, walaupun sudah lama, 2006 dan 2007, 2 tahun berturut-turut, kami lihat ternyata partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa itu nyaris tidak ada. Jadi kalau kita perbandingan daerah-daerah lain itu juga hanya 0,0 sekian persen begitu. Jadi, nah ini mungkin Ibu bisa memberikan info kepada kami bagaimana dengan partisipasi perempuan di dalam pengambilan kebijakan. Karena dalam penelitian kami itu ternyata rendahnya partisipasi perempuan itu berkaitan langsung dengan rendahnya atau tidak adanya anggaran desa untuk perempuan, begitu. Jadi kalau perempuan dilibatkan itu biasanya dalam fundraising untuk bikin masjid, fundraising untuk, jadi hanya dimanfaatkan seperti itu. Kemudian juga sekarang ini yang kami sangat mohon dari daerah, apalagi yang sudah baik seperti Kebumen ini adalah adanya data terpilah Ibu. Jadi ini tadi ada masyarakat yang miskin dan lain-lain ini 8% untuk penanggulangan kemiskinan. Kira-kira perempuannya berapa, Bu? Sebab untuk indikator pembangunan itu kalau tidak ada berapa data terpilahnya perempuan, mungkin kami juga akan sulit mengikutinya. Untuk informasi saja, seminggu yang lalu kami di Jakarta itu ada satu kelompok begitu, kami sudah mengadvokasi Bappenas, Ibu, khususnya untuk Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan ini. Biasanya Bappenas itu hanya menentukan indikator-indikator tanpa melihat adanya kacamata gender di dalamnya. Nah, kemarin kami sudah memasukkan itu. Jadi kalau Bappenas itu punya indikator 169 item begitu, tapi kami juga masih mengeksplor lagi bagaimana untuk pencapaian menuju kesetaraan. Mengapa kami sampaikan di sini adalah harapan kami, tentunya kami titipkan khususnya di Kabupaten Kebumen yang sudah diapresiasi sedemikian tinggi adalah women empowerment-nya, Bu, dan juga bagaimana kabupaten yang sudah baik menempatkan kesetaraan gender itu dengan lebih proporsional dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia khususnya perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni dari Forum Pengembangan Pembaharuan Desa di Jogja. Yang perlu saya tanyakan di sini dan menanggapi dari apa yang telah disampaikan teman-teman, untuk indeks kemandirian desa ini sangat bagus ya. Apalagi kalau kabupaten itu sudah memetakan mana desa-desa yang mandiri, kemudian yang belum mandiri dan lain sebagainya. Terus kemudian
tadi disebutkan bahwa untuk RPJM tahun 5 tahun ke depan ini kan ada target 2000 desa mandiri. Nah, kemudian kemudian ada kriteria dari pemerintah. Itu kriterianya apa aja sampai diturunkan ke alat ukur yang digunakan oleh teman-teman dalam mengukur kemandirian desa. Karena tadi Bu Wati ya menjelaskan atau mengkritisi mengenai indikator-indikator, tapi kita tidak tahu apa-apa, jadi kita diam aja, tidak ada bahan yang bisa kita baca juga. Kemudian penentuan kabupaten yang digunakan untuk uji coba kemandirian desa. Karena saya tahu selama ini Kebumen itu kan memang desanya sudah bagus, beberapa desa sudah bagus, ada CSO-nya, kemudian kabupatennya terbuka. Bagaimana dengan desa-desa lain yang mungkin belum ada pendampingan dari CSO, kemudian pihak kabupaten juga belum terbuka, itu ada uji coba juga di kabupaten seperti itu. Kemudian juga dengan kabupaten di luar Jawa, tentu kan akan berbeda juga dengan indikatornya yang digunakan. Terus kemudian tadi ada ruang lingkup kelembagaan ya. Di situ disebutkan ada mengenai pemerintahan, kemudian sosial dan ekonomi. Di sini tidak disebutkan mengenai kelembagaan budaya, karena ini pengaruh juga untuk desa-desa yang di luar Jawa. Kemudian yang terakhir, hasil dari uji coba tadi kan mungkin teman-teman sudah mendapatkan mana desa yang disebut desa mandiri. Kemudian jika misalnya desa A disebut desa mandiri, apakah masyarakat dan pemerintah desa itu mau menerima kalau dia itu dikatakan desa mandiri? Gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Rahayu dari Institut Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. Sesungguhnya hari ini saya tidak diundang, tapi saya diberitahu oleh Bu Yuda, tapi karena saya kenal dengan teman-teman Patiro, karena Mbak Maya, saya bilang, Mbak, saya datang nih, saya gitu. Terima kasih karena Kebumen sudah hadir lengkap, dan ini nostalgia buat saya, karena saya salah satu konsultan dari Bank Dunia dan Dipdagri yang ikut mengadvokasi transparansi dan partisipasi di Kebumen tahun 2002 sampai 2010. Jadi saya senang kalau kemudian sekarang Patiro melihat bagaimana kemajuan di Kebumen sebagai salah satu cara untuk melihat apakah efektif atau tidak indikator singkatannya tadi IKD, indikator indeks kemandirian desa, ya gitu ya. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa saat ini saya diminta menjadi konsultan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, juga sedang menyusun pedoman penyusunan Perdes. Yang saya gunakan sebagai contoh adalah Perdes tentang trafficking, penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Catatan penting yang kemudian saya lihat dari lahirnya Undang-Undang Desa ini, selain tadi indeks, saya terus terang belum membaca karena baru terima bukunya, banyak euforia baru di desa itu yang menganggap bahwa otonomi desa itu sama dengan otonomi daerah, padahal sangatlah berbeda. Nah, perbedaan ini saya kira yang mungkin menjadi pintu masuk pertama kali untuk melihatnya sebagai indikator, karena kalau tidak kewenangan yang dimiliki oleh desa yang sesungguhnya dia bagian dari otonomi daerah, kemudian tadi ada istilah kebijakan desa itu kebablasan, hanya untuk keinginan dan seterusnya, bukan kebutuhan masyarakat. Ketika waktu kami bersama-sama dengan Dipdagri mengadvokasi di 16 kabupaten dari 6 provinsi terkait transparansi dan partisipasi, kami melihat betul bagaimana desa dalam mengalokasikan, kabupaten dalam mengalokasikan itu lebih banyak pada kepentingan dan keinginan. Jadi waktu itu banyak yang bikin misalnya gedung-gedung untuk 17-an misalnya. Padahal gedung-gedung itu hanya akan dipakai 1 tahun sekali gitu. Padahal ada kebutuhan MCK, air bersih dan seterusnya, atau
pasar yang baik untuk perempuan, misalnya mendekatkan akses perempuan, mendekatkan akses anak-anak pada sekolah, itu hampir tidak dilakukan. Nah, menurut saya yang penting sekali adalah soal pemahaman dalam indikator menentukan undang-undang desa ini nanti berjalan sesuai dengan kewenangan dan mandat yang dimiliki atau tidak, adalah soal pemahaman tentang otonomi desa ini yang paling penting, karena memang ada wilayah abu-abu menurut saya dalam undang-undang desa yang sebagai catatan pentingnya, di mana desa memang menjadi desa otonom, tapi otonomi desa adalah tidak lebih dari kewenangan yang diberikan oleh Pemda, kecuali, nah ini abu-abunya, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau sudah ngomong kesejahteraan masyarakat itu kan abu-abu banget. Desa bisa membuat seenak-enaknya dengan mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat. Ini juga euforia ketika Undang-Undang 32 tahun 2004, 23 atau 32 ya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama itu, 32, tentang pemerintahan daerah yang pertama kali lahir. Waktu itu juga semua merasa bahwa kita otonom, kita boleh membuat undang-undang. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya masih di Komnas Perempuan sampai 2014 kemarin, November 2014 kami menemukan ada 363 waktu itu kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Dan yang sekarang ini kemarin Bu Yuda sampai berheboh-heboh gitu menyampaikan ke pusat, gimana ini Purwakarta ya, yang baru saja juga mengeluarkan Perbud. Artinya euforia ini akan juga muncul di desa kalau misalnya kesepahaman tentang keleluasaan dan kewenangan tentang pemerintahan desa boleh membuat kebijakan desa itu tidak diawali dengan bagaimana dia mengetahui dan memahami soal kewenangan ini. Dan yang terpenting adalah menjaga konstitusi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ini kebetulan saya baru ikut pagi, kenapa saya nggak bisa hadir karena ikut ceramahnya Pak SBY. Salah satu kegagalan kita nanti 2030 itu antara lain adalah ketika kita tidak konsisten menjaga undang-undang dasar ini. Nah, ini kan ada desa, ada nagari, ada apalagi sebutannya juga yang menggunakan nama adat. Maka menurut saya tidak tahu persis apakah di dalam IKD ini juga diinternalisasikan soal pengetahuan dan pemahaman keleluasaan mandat ini didetailkan gitu. Dan selama ini lesson learned terbaik di Kebumen itu apa yang bisa dijadikan contoh? Tadi ada pertanyaan yang menarik dari Bu Yuda, menurut saya yang harus digarisbawahi. Apakah ini ada korelasinya dengan leadernya ketika sebuah wilayah memiliki kebijakan yang lebih progresif, lebih memenuhi kebutuhan? Menurut saya ingin bertanya, apakah ini juga menjadi salah satu indikator yang dilihat oleh kawan-kawan Patiro? Karena setahu saya, dalam kebijakan apapun, ya, kalau memiliki leader yang baik, itu akan mudah, jauh lebih mudah dibuat, ketimbang leadernya itu tidak ngerti, tidak paham, apalagi ngeyel, ya. Pengalaman saya ketika bergabung dengan ILGR mendorong transparansi dan partisipasi sejak tahun 2002 tahun 2010. Kenapa Kabupaten Ngawi itu paling akhir menyusun perda transparansi dan partisipasi, sementara Sumatera, Solok itu jauh lebih cepat. Begitu juga Kebumen, karena punya leader yang luar biasa. Dan masyarakatnya juga kemudian menyambut baik gitu. Lalu ada peran NGO yang luar biasa. Peran triangle ini tidak bisa dilepaskan. Saya kasih contoh 2 perdes yang kami pelajari. Perdes tentang tenaga kerja Indonesia yang dikawal oleh kawan-kawan di Sukabumi. Perdes itu tidak bakal lahir seandainya tidak ada kepala desa yang mantan anggota TKI yang istrinya pernah persulit hidupnya di luar negeri. Jadi dia merasakan betul bagaimana istri saya di penjara, bagaimana dan seterusnya. Lalu ketika dia pulang dan dia kemudian menjadi kepala desa, yang pertama kali dibuat pokoknya bikin kebijakan yang lebih kondusif untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia yang mau bermigrasi. Artinya butuh leader, apakah itu tokoh pimpinan formalnya
maupun NGO maupun masyarakat yang ikut bersama-sama gitu. Satu lagi adalah di Sengleh NTB. Itu yang awal bukan kepala desanya, tapi kelompok-kelompok masyarakat kecil seperti Mas Yusuf itu banyak sekali, dan dia yang terus mendorong pemerintah desa dan kabupaten untuk melahirkan perdes ini. Nah, apakah di dalam indikator ini juga dimasukkan gitu, bahwa di Kebumen gitu, apakah, pertanyaan ini menarik soalnya, karena di beberapa wilayah yang saya lihat ini punya korelasi. Bagaimana kemudian Bu Rusti, saya 2-3 kali loh Bu wawancara di televisinya Kebumen, pagi-pagi subuh bahkan waktu itu dengan Pak Wakil Bupati, dengan bagaimana di Kebumen kemudian sampai melahirkan perda itu, sampai melahirkan Bu Rusti diwawancarai CNN, sampai kemudian menjadi tokoh yang diperhitungkan gitu ya di jajaran regional dan nasional, bahkan dikenal di internasional. Lalu bagaimana kemudian Bupati Solo jadi Gubernur Sumbar, lalu jadi Mendagri misalnya. Karena memang saat itu barang transparansi dan partisipasi itu tuh tabu banget, sehingga betapa sulitnya di tingkat nasional kita melahirkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Justru baru lahir di tahun 2009 ketika program ini baru berakhir gitu. 2008 maaf. Sehingga istilah kami adalah desa mengepung kota gitu ya, karena justru kita kayak bubur panas gitu, kita makan dari pinggirnya dulu. Nah, saya lagi-lagi ingin bertanya kepada kawan-kawan Patiro, apakah leader ini menjadi juga indikator yang dilihat di dalam membuat SID ini. Nah, yang terakhir, saya sepakat dengan apa yang digarisbawahi oleh Ibu Yuda terkait dengan partisipasi perempuan dan kebutuhan spesifik perempuan. Saya mendengar baru saja 2 hari lalu mendengar bahwa dana desa yang sekian banyak itu nanti lebih pada fokus pada yang gampang dinilai, gampang difoto, gampang dipertanggungjawabkan dan gampang disenangi, itu adalah terkait dengan infrastruktur gitu. Nah, saya sih bahagia saja, bolehlah setahun lah kalau misalnya mau begitu gitu ya. Tapi pengalaman dari Kebumen barangkali menarik, apakah berdasarkan SID ini juga bisa menemukan praktek-praktek terbaik tentang penguatan sumber daya manusia. Karena apa yang kita tanam sekarang itu 10 tahun atau 15 tahun ke depan baru terlihat. Misalnya pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan go green ya. Karena kita tahu ya entah tanaman 1 juta pohon, 15 juta pohon, mungkin baru kita rasakan 10 tahun depan. Apakah ada dalam SID lagi-lagi juga melihat terkait pemahaman, peningkatan pemahaman masyarakat, tidak semata-mata yang terkait dengan struktur dan infrastruktur. Juga terkait dengan misalnya pendidikan, ya, pendidikan terutama terutama tentang pendidikan perempuan dan anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Karena seperti kita ketahui di beberapa wilayah, contoh kemarin di Jember itu lahir 30 bayi terkena HIV AIDS misalnya. Itu kan ada urusan kesehatan, tapi juga ada urusan pengetahuan sumber daya manusia tentang bagaimana mencegah itu tidak terjadi. Lalu juga soal kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi, bahkan kita nomor 1 di ASEAN. Ini kan luar biasa, bukan turun malah naik. Kalau dulu sudah pernah 100.000 per 1.000 kelahiran, sekarang 300 lagi, balik ke seperti semula. Lalu di wilayah lain, misalnya di NTT itu stunting sangat tinggi, jadi anak-anak kuntet, nggak bisa tinggi karena kurang gizi misalnya. Itu bukan hanya soal struktur dan infrastruktur yang kurang, tapi juga soal pengetahuan. Karena dia sebesar apapun kedaulatan pangan keluarga yang dia miliki, tapi dia jual. Dia bukan untuk kebutuhan utama keluarga, punya telur tapi dijual bukan untuk kepentingan keluarga misalnya. Jadi saya ingin apakah dalam indikator ini juga melihat kemandirian desa yang 3 yang kita harapkan bisa melihat dari 3 proporsi tadi, mandiri dan seterusnya itu
juga melihat soal peningkatan sumber daya manusia. Ini yang terakhir, barangkali ke kawan-kawan Patiro, saya lupa kalau saya salah mencatat, saya mohon maaf. Tadi ada kalimat begini, jangan sampai ini dijadikan template, lalu dipakai untuk mengukur wilayah lain gitu. Saya mohon maaf kalau salah. Padahal saya berharap kalau ini bisa dipakai untuk melihat Kebumen gitu, seharusnya bisa dijadikan alat untuk melihat wilayah lain. Karena kalau ini bisa dipakai sebagai instrumen evaluasi, monitoring dan evaluasi, tentu ini akan menjadi kekayaan yang luar biasa, menjadi adjustment bagi daerah. Lu sebelum bikin kebijakan, sampean harus istilahnya apa kemarin, penelitian, uji coba, harus uji coba dulu atau harus dilihat dulu gitu. Karena kalau kita tahu bahwa kalau undang-undang mewajibkan ada naskah akademik, Perda ada kewajiban naskah akademik tapi tidak diindahkan kan, dan itu boleh saja. Tapi Perdes tidak ada kewajiban, bahkan Perdes itu harus sederhana dan simpel. Dan Ibu tadi menyampaikan, saya setuju, bahasanya pun nggak usah tirik-tirik gitu ya, karena tanpa bermaksud meng-underestimate, tapi memang yang mudah difahami. Nah, saya mohon maaf kalau salah. Saya kok malah mendorong kalau indikator ini diuji cobakan di Kebumen, ada baiknya juga diuji cobakan di tempat lain gitu ya. Dan kalau itu memang baik, bisa menjadi instrumen yang kemudian menjadi landasan kebijakan. Bahwa setiap daerah harus melihat dulu sebelum membuat kebijakan. Jadi mungkin kewajibannya bukan naskah akademik, tapi mengetahui tentang bagaimana kondisi dan posisi desa sebelum membuat perdes. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekurangan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri itu tidak membuat guideline secara detail tentang perdes gitu. Makasih. Belum ke teman-teman peneliti lain mungkin ini apa? Saya coba garis bawahi beberapa pertanyaan atau tanggapan yang tadi disampaikan. Pertama itu terkait dengan spesifik Kebumen, bagaimana melihat apa kebijakan-kebijakan yang muncul itu terkait dengan leadership-nya gitu. Kedua, melihat juga bagaimana kebijakan yang spesifik perempuan di Kebumen. Lalu ada pertanyaan yang terkait dengan instrumen, baik itu apa ini sebatas template atau akan dikembangkan di lokasi lain, dan juga bagaimana penentuan kriteria lokasi. Mungkin untuk teman-teman peneliti lain membahas. Silakan. Kang Aang, Kang Robik, atau Kang Agus, atau Mbak Indi. Ya, yang di depan ini yang Jupen, juru. Yang pasti ketika kita bikin IKD ini perspektifnya Indonesia, Bu, gitu sebenarnya. Cuman jatuhnya ke Kebumen, yaitu banyak masalah teknis sebenarnya yang kita pertimbangkan gitu. Kita kan ingin mendapatkan hasil yang bagus, waktu yang tidak terlalu lama, dan biaya yang seefektif mungkin. Di mana itu? Yang paling real itu pasti Kebumen. Soalnya seperti itu. Ya kita juga berharap bisa, karena kalau kita lihat secara Indonesia, kita bagi secara barat dan timur, itu ini sangat beda diferensiasinya. Desa-desa di wilayah timur gitu ya, desa-desa di Jawa, ini pasti akan punya hasil yang beda. Dan seperti itu. Ya kita berharap ke depan bisa juga kemudian bukan studi ya, tapi dalam konteks penyempurnaan instrumen ini sebenarnya seperti itu. Kita juga sama berharap seperti itu. Kalau dari saya itu mungkin Kang Denny, dari yang lain mungkin lebih. Silakan. Untuk yang lain silakan. Terima kasih atas pertanyaan, masukan, dan saran yang disampaikan kepada kami, bahwa kami memang bersama-sama ini mencoba melakukan konsepsi tentang kemandirian desa yang diturunkan dari tujuan dari pembangunan yang ada di Undang-Undang Desa itu. Nah, sebenarnya dari proses FGD yang kita lakukan
kita melakukan FGD 2 kali. Pertama di level elit kami menyebutnya, di mana di situ ada pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, BPD, lalu kader, ketua posyandu, ketua PAUD dan lain sebagainya, kelompok elit lah. Yang kedua, kami juga melakukan FGD dengan hal yang sama pada kelompok-kelompok yang kami tentukan, mulai dari kader posyandu, terus ibu yang ada di sana, terus kelompok-kelompok lainnya itu terlibat di FGD kedua. Kenapa kami pisah? Karena ingin mendapatkan perspektif lain. Karena biasanya kalau masyarakat ada dengan kepala desa, maka agak ewuh pak ewuh tuh. Ada kepala desa, ya mangga Bapak selesai. Maka kami pisahkan FGD-nya. Jadi ada FGD 1 itu level elit, kami menyebutnya penyebutan. Lalu yang kedua bersama masyarakat yang memang itu penerima manfaat dari penyelenggaraan di desa. Nah, berkaitan tadi dengan Kebumen, ini bagian karena sebenarnya ini kan dalam rangka mencoba penerapan instrumen ini, apakah sudah relatif familiar dengan kondisi di desa, walaupun tadi masih menemukan kita bahasa-bahasa yang kayak itu, ini juga menjadi bahan masukan. Maka kita ambil di Sukabumi, satu desa, ini juga merupakan dampingan dari teman-teman AK3. Ternyata di sana kami juga masih menemukan instrumen ini perlu diperbaharui dan direvisi. Kami dengan sigap itu juga direvisi. Lalu kami coba menerapkan ini di Kebumen, karena kami menilai Kebumen ini relatif siap, baik itu dari sisi pemerintahannya dan juga masyarakatnya. Dan dalam uji coba yang kami ambil dari 10 desa itu, seperti yang disampaikan Mbak Indi, 5 desa memang didampingi formasi, 5 desa lagi tidak didampingi formasi. Nah, kami juga belum melihat apakah desa yang didampingi CSO dan desa yang tidak didampingi CSO nilainya kayak bagaimana nih. Belum dapat. Artinya ada PR besar memang yang disampaikan oleh Mas Yusuf, bahwa urusan desa ini urusan kita semua, perhatian kita semua gitu. Itu saja sih kenapa Kebumen kita ambil. Tentu saja dari pembelajaran yang kami dapati di Sukabumi dan Kebumen akan kami revisi lagi instrumen ini sehingga bisa diuji cobakan lagi di daerah Jawa Timur, luar Jawa, ya daerah Papua sana gitu. Kami juga nggak kebayang kalau ini diterapkan di Papua kayak gimana gitu kan. Ya, sementara uji coba instrumennya dulu biar kita kaya bahwa ini bisa ini, bahwa ini bukan hasil, bahwa ini loh hasilnya seperti ini, tidak. Ini rangka uji coba instrumen kita, bagaimana kita bisa melihat keinginan harapan besar undang-undang desa mendorong desa mandiri. Nah, saya kalau ngomongin Ibu Rusri jadi ingat waktu studi implementasi PPRG. Yang ditemukan memang yaitu leader PPRG berhasil di Jawa Tengah karena memang Bu Rusli cukup sigap. Jadi semua Pokja PUG kalau nggak hadir ditelepon sama Bu Rusli. Saya nggak tahu kalau dalam konteks Kebumen untuk dalam hal ini, karena memang kita tidak memasukkan ini, tidak melakukan studi lebih detail tentang itu. Ya. Kalau dalam konteks studi PPRG kami menilai bahwa komitmen leader itu menjadi bagian terpenting dari sebuah perubahan yang terjadi. Nah, tadi terkait kelembagaan budaya dan lain sebagainya, kami memang belum melihat ke arah sana dalam konteks kelembagaan budaya, tapi dalam konteks bahwa di kelembagaan sosial ada nilai yang dibangun, nilai, karena di desa tuh ternyata ada beberapa adat yang memang seringkali dilestarikan gitu. Bukan seringkali, setiap tahunnya dibudayakan. Kalau di Kebumen kan banyak setiap tahunnya itu, dan itu juga terus dipelihara budaya-budaya itu.
Nah, kalau kita memang sudah analisis, mungkin potret itu akan ketemu, Mbak. Potret lokal wisdomnya di daerah itu juga akan ketemu. Memang tidak spesifik membicarakan tentang kelembagaan budaya. Nah, banyak sekali pembelajaran yang kita dapat, mulai dari instrumen yang tadi dikatakan oleh para penanggap ini yang perlu kita perbaiki, dan juga bagaimana proses temuan yang harus kita proses potret yang terjadi yang di Kebumen itu. Karena dari 3 dimensi, kendati pun kami melihat bahwa ini cukup bagus, tapi apakah 3 kelembagaan ini cukup beririsan mendorong desa itu mandiri? Oke, pemerintahan desanya bagus, kelembagaan sosialnya sudah baik, terus kelembagaan ekonominya sudah cukup bagus. Apakah 3 kelembagaan ini cukup beririsan untuk mendorong sehingga desa itu mandiri? Nah, itu yang ingin kita lihat lebih dalamnya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Karena ini disusun bareng ya, ada tadi yang sudah disebutkan Mbak Indi, ada Yapika, ada Patiro, ada IK3. Maka ketika menyusun 3 dimensi ini pun saling berkontribusi. Yapika selama ini sudah melakukan pengukuran terhadap kesehatan masyarakat sipil misalnya. Ya, kita minta untuk berkontribusi di situ. Tapi karena yang diukur ini bukan LSM, harus diturunkan, ditransfer ke desa, kelembagaan sosial di desa seperti apa gitu kan. Maka dari berapa Mbak India? Awalnya ada sekian indikator yang puluhan itu, kemudian kita potong yang mungkin saja apa di desa gitu kan. Akhirnya kemudian kita kurangi sehingga menjadi sederhana. Nah, yang kedua adalah awalnya kita menyusun indikator itu sangat banyak gitu. Kemudian waktu direview penyusunan indikator, ditanyakan sama previewnya, coba bedakan mana faktor, mana indikator. Nah, dari situ kemudian terpilah, oh ini ini benar-benar indikator nih yang menandakan kondisi kemandirian. Oh, ini faktor yang menyebabkan kemandirian, sehingga beberapa hal kita sepakati, kita keluarkan dari indikator menjadi faktor. Nah, soal leader misalnya gitu, kalau kita tempatkan sebagai indikator, nanti kalau misalnya sekarang kepala desanya bagus, besok ganti nggak bagus, nanti naik turun Bu. Sekarang mandiri, besok tidak mandiri gitu kan. Nah, padahal kan kemandirian ini kan kerja bareng istilahnya, output bareng dari bekerjanya kelembagaan sosial, bekerjanya pemerintahan desa, dan bekerjanya kelembagaan ekonomi. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk kita fokus di kondisi, di indikator. Nah, yang ketiga yang ingin kita sampaikan adalah memang indikator yang detailnya belum kita buka karena ini kalau di film itu edisi trial gitu kan. Nanti akan kita sampaikan edisi berikutnya yang memang kita akan buka semuanya gitu. Jadi sekedar bocoran gitu. Biar tertarik dulu. Sekedar bocoran itu kita menggunakan model kuantifikasi kualitatif. Jadi kalau misalnya dalam penyusunan RPJM, apakah dia sudah mampu? Dia memang pemerintahan desa pertama kita tanyakan apakah dia punya RPJM? Punya. Nah, ketika dia menyusun, apakah dia lakukan sendiri bersama masyarakat? Kalau secara partisipatif, secara transparan. Nah, kalau itu terjadi sudah mandiri. Tapi kalau iya dia punya, tapi kemudian yang nyusun kan ini kasih PMD misalnya, kasih PMD di kecamatan misalnya. Nah, itu beda lagi gitu kan. Nah, kalau kemudian di RPJM-nya dia sudah mencantumkan ada program yang dikerjasamakan dengan desa lain di kawasan. Nah, dia sudah interdependen gitu kan. Nah, sehingga dari kondisi-kondisi itu kemudian kita kuantifikasi skor 1, skor 2, skor 3. 3 ini yang sudah interdependensi. Ini edisi trialnya. Nah, kita yang memang perlu mendapatkan masukan sebenarnya adalah apakah ketiga kelembagaan tadi, ekonomi, sosial, dan pemerintahan itu
itu bobotnya sama atau berbeda-beda. Jadi ini yang saya kira membutuhkan masukan sangat serius, bukan hanya dari kita saja tapi dari pemerintahan. Mas Gema, ini ada peneliti dari Semeru yang dulu bekerja di Bappenas, cukup dekat dengan persoalan-persoalan ini gitu kan, pernah bercerita bersharing dengan kita juga soal itu gitu kan. Tapi yang jelas tadi waktu kita mau mengakhiri sesi 1 tadi, Mas dari Kemendes apa? Maizir, deket-deket dengan Maherzian gitu kan. Nah dia bilang nanti segera kirimkan itu soal indeks ini, karena kementerian akan menyusun sebuah prioritas untuk pengalokasian dana desa itu, bukan saja seperti sekarang, tapi memang ada baseline. Oh ini desa mandiri, maka prioritasnya adalah membuat ini. Desa yang belum mandiri, prioritasnya adalah ini. Desa yang sudah lebih mandiri gitu, sudah interdependen, prioritasnya adalah ini, sehingga akan lebih tertata ini pengelolaan penggunaan dana desa kita. Nah, saya kira itu, sekali lagi bahwa ini adalah trial, jadi belum clear bener. Nggak nyampe 1 bulan mestinya ya, harus segera selesai dan kemudian kita sebarkan lagi. Karena mohon maaf teman-teman yang minta presentasi belum bisa diberikan karena ini masih draft dan harus ini. Terima kasih, Bapak Mas Yusuf. Udah sama Ibu Lili nggak ada ya? Diwakilkan nanti jawab. Ini ya. Kenapa kita di Kabupaten Kebumen kok perempuan kayaknya sudah partisipatif dan sudah maju ya? Kita memang awalnya kebetulan ada Bu Rustri, tapi ya tidak semuanya dari beliau. Jadi pada awalnya kita merekrut pagi ini Mas Yusuf menyusun RPJMdes di desa, itu kita ada toolnya. Jadi ada alat bagaimana agar yang dalam musyawarah itu perempuan, orang miskin dan anak itu bisa bersuara. Kalau dulu kan kayaknya tabu ya, bapak-bapak nggak pernah mengajak perempuan untuk musyawarah. Kemudian pada saat memfasilitasi penyusunan RPJMdes yang pertama, itu Mas Yusuf dan rekan-rekan itu memfasilitasinya per kelompok miskin sendiri, dibuka agar mengenali dirinya sendiri. Apa sih, kenapa saya miskin, kebutuhan saya apa, maunya saya apa, itu. Kemudian untuk mengutarakan semuanya ini harus ikut berpartisipasi dan bisa bicara. Akhirnya lama-kelamaan mau bicara. Kemudian yang perempuan juga seperti itu. Kemudian kelompok anak, bukannya anak-anak kecil-kecil gitu ya, tapi anak yang 18 ke bawah itu kan anak. Kemudian komisi perlindungan anaknya atau komite sekolah atau bidan desa itu bagaimana sih bisa memenuhi kebutuhan anak itu terjamin itu, atau perlindungan anak terjamin. Yaitu dari itu kemudian digali masalahnya anak di desa ini sebetulnya apa. Kemudian kita juga ada desa layak anak, di situ juga ada satu RT ramah anak, di situ juga ada. Jadi itu kemudian kita membuat panduan perencanaan pembangunan desa partisipatif, yang itu terus laris manis ya. Jadi itu terus laris manis Mas Yusuf ya. Nah itu di situ di awal, di latar belakang, dan di situ disampaikan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan itu harus berbasis 3 ini: warga miskin, gender, dan anak. Itu sudah tertuang di buku panduan yang waktu itu saya sampai sama kabupaten lain juga sama tim dari nasional. Buku panduan kok ditaati. Semua desa menyusun RPJMdes hanya buku panduan, tidak ada formalitas, segi formalitas legal formalnya nggak ada.
buku panduan kita buat bersama didanai NGO Plan Internasional Indonesia yang menyarankan bahwa kalau di situ memberikan pelindungan terhadap anak maka kami akan mendanai. Jadi itu tapi terus kemudian itu menjadi memang niat kita bahwa kemiskinan, kemudian keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan anak itu menjadi perencanaan kita. Jadi perencanaan kita harus berbasis 3 aspek itu. Jadi sudah di buku panduan sudah diulas apa sih itu keadilan dan kesetaraan gender, apa sih itu warga miskin, kemudian anak. Di situ sudah dikupas, kemudian kita cara menggali masalah, cara di situ di buku panduan itu ada 3 buku. Yang pertama penyusunan RPJMDes, buku kedua penyusunan RKP, kemudian yang ketiga buku panduan memfasilitasi bagaimana masyarakat bisa memfasilitasi kelompok miskin, itu ada caranya di situ. Bagaimana masyarakat bisa memfasilitasi pada kelompok perempuan agar bisa bersuara. Kemudian di buku panduan itu disyaratkan dalam setiap musyawarah di dusun minimal 30% adalah perempuan. Jadi itu sudah disyaratkan di situ memang. Jadi makanya perempuan. Kemudian kebetulan lagi bupatinya perempuan. Kebetulan lagi kepala Bapernadesnya perempuan. Kebetulan lagi saya yang selaku pelaksananya perempuan. Jadi pasti saya akan berusaha meningkatkan perempuan. Jadi dalam kegiatan program-program tim penggerak PKK kami masuk. Jadi sekarang namanya perempuan tidak boleh hanya masak ngomong. Kita harus bisa mempunyai penghasilan sendiri. Caranya gampang. Lihat internet, bikin kerudung bagaimana, terus kemudian bikin aksesoris, semuanya ada. Itu kita latihkan. Kemudian seperti itu. Kemudian juga ini di kebijakan-kebijakan kita ya itu sudah berbasis perempuan warga miskin. Di Perbup ADD juga seperti itu. Kemudian kemarin di Perbup yang terbaru penyusunan RPJMDes dan RKPDes juga sudah ada persyaratannya. Tim 30%-nya adalah perempuan. Kemudian tim pelaksana pembangunan juga harus melihat unsur perempuan, mempertimbangkan. Jadi semua memang sudah kita syaratkan. Kemudian agar suatu rumah tangga itu bisa tidak hanya mintaannya pada laki-laki, kan itu zaman sekarang kan tidak cukup, maka kita perempuan semuanya harus bisa mandiri, harus bisa mempunyai penghasilan sendiri sambil setelah dan saya selalu menekankan di situ tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan. Jadi semuanya ada, kita semua tuangkan dalam buku panduan bahwa dalam perencanaan pembangunan di desa apapun atau di perbup kita selalu di situ berbasis perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, kemudian berbasis perlindungan anak dan warga miskin itu sudah. Kemudian untuk data pilah gender apakah ada, yaitu kita sudah mencantumkan semua data ada laki perempuan, tapi kita kalau menjumlah ya belum ya, jadi nggak ada kesempatan. Jadi seperti itu. Kemudian pada saat kita menyusun Renja atau RKA itu sudah dilampiri perhitungan analisis gender, juga dilampiri seperti itu. Kemudian itu kenapa kok perempuan di Kebumen, ya kebetulan bupatinya perempuan, kepala Bapernadesnya perempuan, kemudian saya yang melaksanakan perempuan. Kemudian mestinya saya dalam membuat kebijakan atau membuat buku panduan akan memberdayakan perempuan. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang kalau dilihat di Musrenbangdes tidak 30% lagi yang hadir, bahkan kadang 50 lebih, karena sudah punya keinginan bahwa kebutuhan perempuan dalam mengusulkan kegiatan itu tidak ego untuk kegiatan perempuan, tidak, tapi untuk perlindungan anak. Saya sampaikan seperti anak adalah anaknya siapa, kan anaknya bapak. Jadi itu juga mesti digulkan. Jadi ngotot sekarang ibu-ibu kalau Musrenbangdes.
harus, ini anaknya anak siapa ya, anak kita bersama, mestinya ini harus kita utamakan, seperti itu. Kemudian juga kami merencanakan ibu-ibu di Muslimat, kami merencanakan kegiatan keterampilan, misalnya menjahit. Itu juga tidak, ibu-ibu laki-laki yang nganggur juga boleh. Ini juga demi apa? Kan cuma demi keluarga kita. Terus kemudian setelah ada kelompok-kelompok seperti itu, kewajiban kita yang di atas membina, memberikan peningkatan seperti itu. Kemudian untuk yang ini dengan Bu Yuda sama nggih, kemudian ini untuk yang kewenangan desa. Kewenangan desa itu kan kita sudah tidak seperti otonomi daerah seperti dulu nggih. Kita sudah memberikan pemahaman kepada desa bahwa desa sekarang mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, sosial budaya, semuanya galilah sebanyak-banyaknya, bahkan kembangkan menjadi ikonnya desa. Sudah kita arahkan ke sana. Kemudian juga kewenangan berdasarkan skala desa yang diberikan pemerintah itu sudah kita sosialisasikan dan sudah kita wujudkan dalam peraturan bupati. Kemudian desa sekarang sudah sedang tarapnya menyusun perdes itu, perdes kewenangan desa sudah. Kemudian dalam materi kami melatih penyusunan RPJMDes juga ini ada menjaga kesatuan negara NKRI, itu juga ada. Misalnya di situ penyuluhan atau kemudian gotong royongan, kami ilustrasikan semua kegiatan pembangunan sekarang harus dilaksanakan secara swadaya masyarakat, gotong royong. Dengan gotong royong akan kita ketemu, silaturahmi, saling kenal, adanya misalnya ada penyusup teroris cepat terindikasi atau terdeteksi. Jadi itu kan kemudian dengan gotong royong kita akan ada kekuatan di satu desa. Desa ini kuat, kita kerjasama dengan yang lain, desa akhirnya akan terwujud negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu arahnya, kita membekali ke desa itu gotong royong harus kita galakkan lagi dalam kemudian besok walaupun uangnya miliar tetap tidak boleh dilaksanakan atau diborongkan. Jadi harus dilaksanakan secara swadaya gotong royong seperti itu. Kemudian untuk yang tadi ya, kemudian kebetulan juga waktu itu zamannya Bu Rustri itu juga memang menyetujui bahwa perda itu dibikin. Kemudian dengan adanya perda itu kita semua SKPD terbuka, apapun kita beberkan. Kemudian ada juga namanya suatu lembaga presenter. Presenter itu pengaduan masyarakat, bisa secara sendiri, bisa SMS, nanti yang piket di presenter mengirimkan ke kami jawabannya. Kemudian di pusat presenter itu juga semua regulasi ada di situ. Jadi itu kenapa kemudian Kebumen itu bisa terbuka, ya memang awalnya kita ya memang sulit sekali akan menerbitkan itu. Kemudian begitu sebetulnya undang-undang KIP itu sudah ada draftnya dari dulu. Kita juga mengacu ke situ perdanya, tapi tidak lahir-lahir, cuma angan-angan. Kita lahirkan dulu, tidak ada induknya, kita lahir telur, tak apa-apa anaknya. Yang penting sekarang begitu undang-undang KIP lahir, kita tidak ada yang bertentangan, tinggal penyesuaian. Tapi sampai sekarang belum, nggak pada ini leadernya siapa seperti itu. Jadi pada buang-buangan, harus disesuaikan regulasi dasar hukumnya saja, tapi kedalamannya itu sudah sesuai lah dengan undang-undang KIP. Mungkin seperti itu jawaban kami. Terima kasih. Mas nambahin? Ya, saya nambahin sedikit aja, Mbak. Ini ya, Mbak Bu Yuda. Ya, untuk faktor Bu Rusti, iya, harus diakui, iya. Tapi kalau kita lengah, bubar, gitu kan? Itu jadi artinya apa? Ya dua arah harus dilakukan, gitu. Untuk mengawal Bu Rustri itu penting malah. Itu yang malah lebih penting, karena kalau tidak dikawal, ADD tidak terlaksana di Kebumen itu, dan itu indikasinya sudah banyak. Jadi iya,
Dan kita maklum lah yang namanya pejabat politik kan harus cari citra politik gitu. Itu wajib gitu. Itu aja. Jadi komentar tentang untuk perspektif ya, sekarang untuk perspektif di Kebumen saya kira proses pembelajaran di desa sejak 2002, 2005 kemudian sampai sekarang saya kira di Kebumen itu kalau ngomong alokasi sekarang itu bisa terdeteksi di masing-masing desa itu. Kalau kita ingin melihat berapa sih anggaran untuk kemiskinan di desa itu, kita bisa melihat secara spesifik. Tahun kemarin evaluasinya terendah desa-desa itu 25% dari total belanja desa. Artinya apa? Artinya perspektif untuk pembangunan di desa sekarang, yang sekarang itu sudah tidak lagi perspektifnya fisik, sudah tidak lagi menjadi pembahasan serius gitu loh di Kebumen itu. Jadi kalau sudah musrenbang itu urusan ibu-ibu, urusan anak itu sudah menjadi perspektif semua peserta musren. Sudah saya katakan meskipun masih untuk tahap sekarang ini untuk ADD, untuk DD itu masih mungkin secara infrastruktur dasar itu masih lebih besar karena memang di daerah-daerah utara itu aksesibilitas menjadi prioritas gitu. Justru itu yang penting. Tapi untuk penguatan kapasitas kelompok perempuan, kelompok aparatur pemerintah desa itu sudah tidak tabu ya. Artinya di anggaran desa itu sudah menjadi prioritas tersendiri. Jadi kalau kita sekarang melihat berapa sih APB desa tahun 2000 ini desa X itu untuk kemiskinan, untuk kelompok perempuan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita juga mendorong Bu, sekarang itu di Kebumen itu setiap kecamatan itu ada satu desa untuk piloting desa yang punya perspektif gender. Jadi untuk data pilah, kalau untuk data pilah itu di desa yang SID itu gampang. Jadi mau nyari anak yang putus sekolah perempuan usia sekian-sekian, itu sudah klik langsung ketemu di desa. Iya, untuk SID itu. Untuk di apa? Ya kalau kita duda di ini usia ini karena cerai ditinggal mati itu gampang banget lah. Jadi artinya data pilah di desa sudah siap, sudah kita siapkan untuk data pilah karena kita mulai sejak awal mengatakan penyebab anak putus sekolah di daerah pegunungan di utara Kebumen itu antara laki-laki dan perempuan berbeda, sangat berbeda gitu. Itu jadi apa ya? Cuma kadang-kadang untuk mempelajari desa memang harus terus dikawal, terus diteliti. Hal-hal sederhana soal daftar hadir, yang pilah gender, ini sudah banyak desa sudah menyatu lah ya. Di Kebumen itu lebih ratusan ya. Tapi masih ada saja yang nyontoh di dinasnya Bupati, karena dinasnya Bupati juga jarang diberi data pilah gitu. Jadi kadang-kadang desa itu masih nyontoh walau Bapak Mades saja nggak pernah ada datanya LP-nya gitu kan. Hal-hal sederhana itu memang harus kita biasakan. Sehingga ya untung artinya sekarang itu semua tim apapun di desa itu keterlibatan perempuan menjadi prasyarat utama. Keterlibatan perempuan, kelompok miskin itu menjadi prasyarat di dalam setiap regulasi gitu. Semua tim penyusun APB desa ya harus ada unsur masyarakat dari kelompok perempuan atau kelompok miskin. Tim RPJM desa ya harus ada unsur perempuan, harus ada kelompok miskin. Ini memang masih kalau kita katakan ini pemaksaan, ya inilah bentuk afirmasi. Gitu. Ini bentuk afirmasi yang harus kita lakukan. Kalau tidak seperti itu lupa lagi, daerah itu lupa lagi. Jadi ini mudah-mudahan yang 26 desa per kecamatan itu satu sebagai piloting kita desa yang punya perspektif keadilan gender itu memang cuma persoalannya memang berat ini karena lintas sektornya kadang-kadang jalannya larinya sendiri-sendiri gitu kan. Kita sudah, tapi paling tidak di kita sudah terbangun forum data gender itu sudah terbangun Pak. Itu mungkin yang jadi tidak bisa berkomentar banyak ya. Inilah ya karena Borostri itu terkenalnya bukan karena apa-apa sebenarnya ini, karena nggadekan SK untuk rehab SD itu aja. Kalau usaha udah partisipasi ya berdarah-darah semua lah, berdarah semua itu. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk para pemaparan dan teman-teman peneliti yang lain. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya sepertinya masih banyak yang ingin didiskusikan, tapi terkait ke waktu juga gitu.
kira-kira Ibu harus ibu yang harus pamit duluan gitu. Bapak juga. Bapak juga. Saya juga sama. Malah ini yang saya enggak sih. Jadi mungkin kita cukupkan saja dulu diskusi sementara kita ini. Saya tidak akan mengambil kesimpulan dari kegiatan ini. Mungkin yang jadi kita ingat semua bahwa ini jadi renungan kita bersama, jadi PR kita bersama bagaimana kita melihat desa dan menyongsong adanya undang-undang desa. Terima kasih kepada para pemaparan, Kang Aang, Institut dan Bawati, dan teman-teman semua. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.